salah satu karya dari At-Tabarsi adalah Majmu' al Ya, lanjut Mas Irsyad. Putus-putus ya kayaknya ya. Ya Mbak Khofifah, nanti Mas Irsyad putus-putus. Coba jelaskan tentang tafsir madhabi itu sendiri. Apa yang sampean pahami? Afan, Bu, tadi belum ada suaranya. Oh ya, apa pengertian tafsir madhabi menurut Mbak Khofifah? Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir mazhabi ini merupakan suatu aliran dari pemikiran ulama, baik terdahulu maupun kontemporer terhadap Al-Quran, menggunakan metode tertentu. Ya. Ada nggak yang bisa disimpulkan dari yang kita pelajari tentang tafsir Syiah? Tentang karakteristiknya, ciri-cirinya apa? Tafsir Syiah itu pembahasan penafsirannya itu cenderung ke teolog atau ilmu yang membahas mengenai ketuhanan, Tuhan atau sifat, zat, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Ya, terus ada lagi? Apa? Ya, sebagai dasar penafsiran mereka apa? Syiah. Apa? Syiah itu apanya? Aliran. Alirannya sektenya Syiah, tapi ada doktrinnya ya, doktrin atau ajaran-ajaran Syiah itu yang sebagai dasar pemikiran ya. Terus dari segi tujuannya apa? Kira-kira kenapa sih kok para mufasir Syiah memasukkan teologi ke dalam ayat apa pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an? Kalau dari kalau dari tujuan dari tafsir mazhabi itu sendiri untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap aliran dan corak penafsiran Al-Quran yang berbeda-beda. Kalau tujuan dari mufasir Syiah sendiri gimana? Kenapa kok mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran cenderung dari madhabnya? Ada nggak tujuan selain fokus pada penafsiran? Ada nggak tujuan lain? Sebenarnya kan kita tidak boleh subjektivitas seperti itu kan? Tapi kenapa mereka kok seperti itu? Ada tujuan khusus nggak? Bisa jadi ada ya tujuannya untuk legitimasi teologinya, untuk diakui oleh berbagai kalangan termasuk Sunni itu sendiri ya sebagai lawannya dia, gitu. Sehingga menafsirkan ayat Al-Quran yang terkesan dipaksakan karena itu dikait-kaitkan dengan Ahlul Bait seperti itu. Ya terima kasih Mbak Khofifah. Terima kasih Bu. Mas Irsyad lanjut tadi ya. Loh Mas Irsyadnya keluar lagi. Mas Hasan ini nggak bisa dengar saya dah. Silakan Mbak Khofifah bisa live ya.
Mas Hasan ini dari tadi nggak bisa nyambung ya? Mas Hasan. Husnul. Mbak Husnul. Sehat Mbak Husnul? Iya, Bu. Saya pengen sampean coba jelaskan sedikit tentang tafsir Al-Mizan. Karya At-Tabatabai. Al-Mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karya Tabatabai. Latar belakang Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang adanya penafsiran Al-Mizan sendiri itu karena adanya dorongan atau desakan dari apa itu dari mahasiswa Muhammad Husain Tabatabai yang apa itu yang mana karena beliau Muhammad Husain Tabatabai itu memiliki ilmu kajian yang sangat apa itu apabila menjelaskan kepada orang lain itu memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga banyak dari apa itu mahasiswa beliau atau murid-murid beliau yang apa itu belajar sama beliau sehingga pada suatu saat beliau itu mengajar di apa itu di salah satu mahasiswanya itu salah satu kajian filsafat. Nah, itu salah satu mahasiswanya itu meminta atau dalam kata kasarnya itu memaksa agar beliau menciptakan sebuah kajian tafsir. Terus apa itu terus beliau mengiyakan. Habis itu dalam kitab ini itu ada 20 jilid, dan itu dari awal dari awal jilid sampai terakhir itu sampai kurang lebih 17 tahun terbuatnya. Dan apa itu asal usul dinamakan tafsir Al-Mizan itu karena dalam apa itu dalam kitab tersebut itu terdapat sebuah pandangan pandangan dari berbagai aliran baik Syiah maupun Sunni, terus pandangan dari berbagai para ulama ataupun tafsir. Contoh penafsirannya tentang ayat-ayat teologi, tentang teologi. Penafsiran ayat-ayat teologi. Lupa, Bu. Yang diingat selain At-Tabatabai apa? Ingat nggak? Misalnya Al-Qumi, Asy-Syafi'i,
Majmu' al-Bayan, bagaimana mereka itu menafsirkan ayat-ayat dari kecenderungan madhab teologinya. Ada yang diingat? Lupa, Bu. Lupa. Terus apa yang dapat sampean simpulkan dari tafsir Syiah? Ciri-ciri tafsir Syiah. Gimana, Bu? Bisa nggak menyimpulkan, kan setelah belajar beberapa kitab tafsir, sampai bisa menyimpulkan nggak tentang ciri-ciri tafsir Syiah itu sendiri secara keseluruhan? Apa itu? Menyimpulkan dari semua penafsiran atau gimana, Bu? Iya, semua. Ada nggak ciri-ciri khusus yang itu menjadi ciri khusus tafsir Syiah? Ciri-ciri khusus Syiah. Oke, terima kasih Mbak Husnul. Ganti yang lain ya. Ganti Mas Hasan. Ya, Assalamualaikum. Oh, nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan, dengar suara saya? Nggih, dengar Bu. Dari tadi kok nggak bisa nyambung, kenapa? Nggak dengar memang. Dengar apa enggak? Nembe masuk Bu nih. Oh ya. Langsung ya, bisa dijelaskan sedikit tentang tafsir Al-Qumi. Singkat saja. Sama contoh penafsiran ayat-ayat teologinya. Nek sama ningali ngoten mboten apa-apa, Bu. Soalnya kan ada pembahasannya terus mboten fokus. Sebenarnya kan disampaikan dari bahasanya sama sendiri, nggak pakai lihat. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sambil dilihat, bisa diaktifin kameranya. Oh, kurang aktif. Ya, silakan. Soalnya pembahasannya banyak kan. Niku Inti kan cuma singkat saja bisa nggak tanpa lihat? Inti-intinya saja, sama contohnya yang sampai pahami apa, begitu. Nggak harus dibaca satu-satu. banget. Mungkin ningali niku PPT ne mawon. Ya, silakan. Singkat wonten saja. gambaran wonten semerap. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya waktunya. Oke, gini aja. Nggih, Bu. Gini aja, ganti. Nanti sama. Ini sampai bisa menyimpulkan nggak tafsir Syiah itu punya ciri-ciri atau karakteristik khusus apa? Dari sampai belajar tafsir Al-Qumi, Aswafi, atau apa? Nggih. Untuk penafsiran Syiah itu saya lebih memahami tafsirannya Nak Husain Tabatabai atau mungkin semua tafsir Syiah itu memiliki corak, ya nggak semua sih, yang saya pahami itu mengenai tentang Al-Mizan itu, Bu. Karena proposal untuk skripsi itu memakai tafsir Al-Mizan. Jadi Al-Mizan itu memakai corak lebih ke firro'i, lebih ke firro'i, dan ada penafsirannya memakai tahlili, corak tahlili. Mungkin corak-coraknya seperti itu, Bu. Dan ada juga yang ijmali juga. Kalau yang ijmali itu bisa memakai term-term atau menafsirkan term kata atau wood
kata at-tawud. Terus kemudian untuk tafsir coraknya itu tahlili, bisa dalam apa itu namanya? Al-Mizan itu bukan cenderung ke tafsir bil maksur ya? Kan ada teorinya tentang bahwa menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kayaknya ada teorinya seperti itu deh. Oke, maksudnya enggak semuanya itu bisa dikatakan birro'yi, bil maksur, atau karena memang itu apa namanya, saya itu kalau untuk tafsir Al-Mizan itu kayaknya ada yang birro'yi juga. Secara keseluruhan tafsir Syiah itu kan hampir sama sih sebenarnya. Doktrin mereka itu yang sebagai dasar penafsiran, iya kan? Terus ada lagi nggak selain itu? Secara kesamaan. Ya, ijmali. Terus tahlili juga ada, Bu. Untuk cara tujuan dari mereka memasukkan doktrin teologi itu apa? Ada nggak tujuan khusus? Atau sekedar ingin memperluas tafsir, atau ada tujuan yang lain? Tujuannya itu untuk memperlihatkan bahwa tafsir apa itu namanya, corak Syiah terus ya, Mas Hasan, terima kasih ya. Ganti Mbak Lulu saja ya. Ya, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lulu, dengar suara saya? Iya, Bu. Ya, Iya, coba. Bu, dengar suaranya. Apa pengertian tafsir madhabi menurut Mbak Lulu? Tafsir madhabi ya, Bu. Tafsir madhabi itu kajian tafsir yang membahas kecenderungan madhab atau aliran teologi. Ya. Apa ada ciri-ciri khusus dari tafsir Syiah yang sudah kita pelajari secara keseluruhan? Bisa sebutkan? Ciri-ciri khusus tafsir Syiah. Ya, Syiah itu yang sangat menonjol itu, Bu, ya. Itu mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi Syiah ini itu kecintaannya itu melebihi batas kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Selain itu? Selain itu apa ya? Ada tujuannya, dari segi tujuannya? Kenapa kok? Tujuan tafsir Syiah. Ya. Kenapa kok penafsiran ayat harus dikaitkan dengan teologi mereka? Ada nggak tujuannya? Itu kan keyakinan dan akidah mereka itu menghantar pada penyelewengan dalam penafsiran Al-Quran gitu. Iya, ada tujuan tertentu nggak? Kenapa kok ayat itu harus sesuai dengan mazhab mereka, terus dianggap menyimpang? Mereka punya tujuan nggak untuk apa? Ya pasti punya, Bu. Tujuannya itu ya apa murni untuk keilmuan? Tujuannya ya itu ya. Kalau dilihat dari sejarahnya itu kan ada saling beradu argumen antara iya. Sunni,
Sehingga saling menguatkan mazhab mereka sendiri, sehingga mereka menulis ada kitab tafsir Syiah, tafsir Khawarij, Sunni. Ya, itu untuk legitimasi mazhab teologi mereka. Terus sebagai seorang akademisi, apa yang sikap sampean, apa hal-hal positif yang bisa dilakukan dan yang tidak dari mempelajari kitab tafsir Syiah? Jadi ya alhamdulillah ketika kita mempelajari kitab-kitab Syiah ini Bu, saya sendiri itu merasa lebih tahu bahwa pemikiran-pemikiran Ra'yu ataupun bil ma'sur mereka itu ilmu yang sudah benar gitu menurut mereka sendiri. Jadi tetap ada manfaatnya, yaitu kita lebih tahu dan lebih mengenal tafsir-tafsir Nusantara terutamanya. Tafsir Nusantara kaitannya? Nah, tafsir-tafsir yang kita pelajari maksudnya Bu. Oh, iya maksudnya. Iya, Yang kita pelajari. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Sudah tahu Bu? Ya, sudah. Yang lainnya kan yang lainnya. Oh iya, terima kasih Bu Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bu. Ya, ya, silakan. Oh, Hasan lagi. Hasan. Mas Hasan, join lagi. Join lagi, Bu. Hah? Tadi sudah saya kasih pertanyaan ya? Nggih, sampun. Iya, ya, sudah. Berarti kalau sudah saya kasih pertanyaan, berarti ganti yang lain aja ya. Oh, ngoten. Soalnya niku wonten grup dipanggil malah. Oh iya dah, enggak kok, enggak ada. Nggih. Iya, 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 terima kasih ya. Ini Niku teman-teman. Ngapunten. Iya. Ngapunten, Bu. Nggih, Faiz, sekarang Faiz. Mas Maulana, coba jelaskan secara singkat tentang tafsir Al-Qumi sama contoh penafsiran ayat teologinya. Tafsir apa, Bu? Al-Qumi. Tafsir Al-Qumi. Iya. Tafsir Al-Qumi itu yang apa ya? Sejak pada masa Khalifah atau imam pada Sunni dan Syiah. Masa begitu? Tafsir Sunni dan Syiah. Tafsir Al-Qumi itu punyanya Syiah. Seorang Tafsir yang mufasir digunakan Syiah. untuk maksudnya gitu. Terus?
Dan itu tafsir Al-Qumi itu ditulis oleh Abu Al-Hasan Ali Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Qumi. Ya, terus? Beliau itu termasuk rawi terkenal di kalangan Ahlul Bait semasa dengan Imam Al-Askari kalau nggak salah. Ya, contoh penafsirannya tentang teologi ayat-ayat yang dimaknai dari kecenderungannya dia seorang Syiah. Contohnya itu apa ya? Itu Bu, pada surat Al-An'am. Ya, apa? Gimana penafsirannya? Kalau seingat saya itu pokoknya yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia itu meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, yaitu dalam kemampuan dan harta. Terus sisi teologinya gimana? Kaitannya dengan doktrin Syiahnya. Pada poin penguasa-penguasanya itu kan di Al-Quran itu wahuwaladzi ja'alakum khilaifa. Maknanya aja langsung dimaknai sebagai dimaknai sebagai pengganti. Pengganti siapa? Pengganti penguasa. Kaitannya dengan Ahlul Bait disebutkan nggak di situ? Kalau dengan Ahlul Bait boten, Bu. Nggak ada. Berarti doktrin apa yang dimasukkan dalam surat itu kalau begitu? Doktrin tauhidnya, apa doktrin imamahnya, atau doktrin yang lain? Doktrin tauhid mungkin, keyakinan. Ya. Terima kasih Mas Maulana Mahfud dan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mahfud sudah nyambung? Muhammad Mahfud? Mas? Bisa dengar suara saya? Saya ganti yang lain ya. Ya, Mas Yusuf. Mas Yusuf, langsung saja ya. Apa yang sampean pahami dari tafsir madhabi? Tafsir madhabi niku keragaman tafsir yang keanekaragaman aliran-aliran tafsir ngoten. Keanekaragaman aliran-aliran tafsir. Itu madhabi tafsir apa tafsir madhabi?
Madzhabu tafsir begitu. Kalau tafsir madhabinya, kita kan lagi belajar tentang tafsir madhabi, berarti kita Oh belajar iya, tentang apa? kalau tafsir madhabi berarti penafsiran yang berlandaskan aliran-aliran teologi Ya, apa saja? atau madhab. Ya, madhab apa? Madhab Ada iya. Kita Syiah, lagi yang Mu'tazilah. pertama kita sudah belajar tentang tafsir Syiah. Nah, coba berikan contoh ayat-ayat yang ditafsirkan dari kecenderungan doktrin-doktrin Syiah mereka. Bisa contoh dari tafsir Al-Qumi atau Barsi, terserah. Iya. Misalkan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikanya itu merujuk kepada Ali dan hudal lil muttaqin. Muttaqinnya itu merujuk kepada penganut Syiah. Berarti menurut Mas Yusuf, penafsiran yang seperti itu baik apa tidak? Sesuai dengan syarat-syarat seorang mufassir apa tidak sebenarnya? Kalau di sepemahaman madhab kita itu melenceng, Bu. Kenapa? Kalau dilihat dari kacamata madhab kita itu melenceng. Ya, kenapa? Dari apanya? Dari akidahnya, Bu. Terus? Ada nggak tujuan yang melenceng juga? Tujuan gimana maksudnya? Tujuan penulisan tafsir sehingga memaknai dengan apa namanya itu dari kecenderungan dia, apakah itu termasuk juga hal yang baik? Tidak, Bu. Terus berarti kira-kira ada tujuan apa sih para mufasir itu, termasuk mufasir Syiah itu menafsirkan ayat-ayat dari segi teologinya itu? Untuk apa sebenarnya? Mungkin untuk kepentingan mazhab mereka, Bu. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Mas Bu, Mahfud, sama-sama. ya, Mas Mahfud sudah bisa nyambung ini? Ya, bisa silakan live Mas Yusuf. Dalam, Bu. Iya, Bu. Ya. Baru nyambung ya dari tadi. Ya, Bu, ngapunten nggih niki sinyale rondok niki, Bu. Oh ya. Coba jelaskan tafsir Al-Mizan karya atau batu. Suara jenengan mboten niki, Bu, mboten terdengar, Bu. Enggak terdengar. Coba jelaskan secara singkat. Jelas? Halo? Mas? Mas Mahfud? BI ini siapa ya? Nama, oh ini Mas Mahfud nyambung ini. Mas BI ini siapa ini? Oke, sudah, Bu. Oh iya, tunggu Mahfud dulu ya. Siapa ini? BI ini siapa BI ini? Ayo lanjut Mas Mahfud, dengar saya ya. Coba jelaskan secara singkat. Iya, dengar, Bu. Jelaskan secara singkat tentang tafsir Al-Mizan karya At-Tabatabai sama contoh penafsiran beliau. Tafsir Al-Mizan.